Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu demo apa yang pernah kita implementasikan, yaitu ERP Odoo Community Edition pada perusahaan distributor atau distribusi gas. Nah, ini video ini saya buat nanti sebagai salah satu metode pembelajaran atau training bagi user atau bagi khalayak umum yang akan atau yang ingin mengetahui bagaimana flow transaksi atau penggunaan dari sistem ini khususnya di perusahaan gas. Oke, sebelumnya bagi kalian yang belum mengetahui saya Aris Priyanto. Di sini saya selaku programmer di PT Jidoka Sistem Indonesia, juga di AABC Software Team. Jadi terkait dengan development, kemudian implementasi sistem, biasanya saya dan tim yang menghandle itu. Oke, kalian bisa mengontak saya di email atau di grup atau di YouTube, silakan di komentar aja. Nanti insya Allah dibalas. Oke, langsung saja. Perusahaan distribusi atau distributor gas itu dalam hal ini merupakan perusahaan yang melakukan proses jual beli gas tabung ya, dalam bentuk tabung. Kemudian nanti juga ketika gas mereka sudah terjual, kemudian tabungnya kembali, tabung itu akan direfill ke vendor gas ya. Kemudian nanti di situ ada aktivitas serah terima tabung gas kosong, baik dari customer yang sudah membeli gas, ketika nanti kita ngirim ngirim gas lagi ke sana sambil membawa tabung gitu misalnya. Kemudian begitu juga ketika kita akan mengisi gas ke vendor, kita ngirim dulu tabung kosong ke mereka. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, di sini requirement spesialnya adalah mereka ingin tracking tabung ya, baik itu tabung yang punyanya perusahaan tersebut atau tabung yang pinjaman dari vendor. Jadi pengennya nanti dengan aktivitas yang terrecord di sistem, mereka bisa tahu tabung ini posisinya di mana, sudah berapa lama, dan itu milik siapa gitu. Kemudian tentu saja ada tanda terima tabung kosong atau kita singkatnya TTPK biasanya. Jadi bagaimana kita memperlakukan serah terima tabung kosong, baik itu ke vendor atau ke customer gitu. Nah, yang kita implementasikan skupnya itu meliputi purchasing, yaitu pembelian gas, kemudian inventory terkait dengan bagaimana kita memanage stok gas yang ada, kemudian sales management terkait dengan penjualan gasnya, dan accounting terkait dengan nanti laporan keuangannya. Nah, inventory di sini tentu saja kita sudah menambahkan modul tersendiri ya untuk perlakuan tabung kosongnya. Jadi selain kita mengirim gas, nanti juga ada data tabung yang kita kirim atau kita terima nantinya. Nah, ini tampilan aplikasinya yang diimplementasikan, yaitu ada sales, purchase, inventory, accounting, dashboard ini untuk monitoring, dan lain-lain. Untuk demo, saya akan membahas yang pertama review master data. Jadi master data apa yang perlu disetting pada sistem ini dan bagaimana contohnya. Kemudian yang kedua review data tabung dan bagaimana kita nge-adjustment lokasi tabung tersebut. Kemudian nanti dilanjutkan dengan flow purchasing sampai dengan pembayaran, flow sales sampai dengan pembayaran, dan menyinggung sekilas tentang accounting. Langsung saja kita praktekkan. Di sini saya menggunakan localhost ya dengan data dummy. Contohnya database-nya adalah demo gas. Ini logonya juga logo demo menggunakan gas LPG. Jadi aplikasi Odoo itu berbasis web atau web base
kita bisa mengakses di device baik itu Android, tablet, HP gitu ya, atau melalui browser di komputer kita. Tinggal akses alamat servernya. Setelah mengakses server, kita akan diminta login. Contohnya di sini saya menggunakan username aris@jidokasystem.co.id, kemudian passwordnya. Kalau sudah login, nah ketika login, tampilan pertama yang kita lihat di sini adalah menu pertama, yaitu discuss. Sebenarnya tampilan ini masih bisa di custom lagi. Nanti ada settingan bagaimana kita mengcustom tampilan menu, tampilan background, dan lain-lain gitu ya. Nah, oke, itu sekilas tentang tampilan. Di sisi kanan ini ada informasi activity yang sedang atau kita planningkan, nanti akan tampil di sini. Kalau nggak ada ini kosong ya. Kemudian informasi chatter atau chatting, kalau ada notifikasi ke sini nanti kita dapat. Kemudian di sebelahnya lagi ada informasi siapa yang login, kemudian ada menu-menu yang bisa diakses. Salah satunya adalah preference. Preference ini untuk mengatur bagaimana settingan user yang login, yaitu contohnya di sini yang login adalah administrator. Language yang digunakan, bahasa yang digunakan, time zone, kemudian notifikasi dihandle oleh siapa, emailnya apa, sidebar type yang ini ya, itu mau seperti apa. Contohnya saya setting misalnya invisible gitu, kemudian setter position site itu nanti untuk dokumentasi atau log dari dokumen, kemudian tanda tangan kalau sudah misalnya disimpan. Nah, kalau mau ganti password di sini ada change password gitu. Oke, ini kita simpan. Oke, maka tampilannya menjadi berubah dikit ya. Tadi saya menghilangkan menu. Oke, lanjut. Pertama kali yang akan dibahas adalah master data. Di sistem ini dipastikan master datanya sudah terisi ya. Dalam hal ini contoh di sales kita harus masukkan customer. Nah, kalau belum ada nanti bisa diimport dengan format yang sudah ditentukan, atau kita bisa buat secara manual. Contoh untuk membuat customer baru, di sini tinggal create, kemudian customernya company atau perusahaan atau individu. Kalau perusahaan tinggal ditambahkan misalnya PT perusahaan customer. Nah, ini saya contohkan dummy ya, jadi asal. Nanti silakan dilengkapi selengkap-lengkapnya sesuai dengan data aktual. Misalnya Jalan Ahmad Yani, Karawang. Nah, ini Jawa Barat. Oke, misalnya seperti itu. Kemudian kita simpan. Nah, ini contoh pembuatan customer. Jadi semakin komplit datanya itu semakin bagus. Kayak nanti mungkin punya beberapa alamat workshop atau gudang, kita tambahkan di sini ya. Jadi nanti pengirimannya kemana gitu. Kemudian note internal, settingan sales dan purchase. Ketika ini perusahaan ini adalah customer, berarti salesperson yang handle siapa, payment termnya, modelnya seperti apa secara default, kemudian menggunakan price list apa. Kalau ada referensi atau kodenya, dimasukkan kodenya, kemudian barcode dan tipe industrinya misalnya. Jika vendor, nanti payment termnya seperti apa. Oke, seperti itu. Terkait dengan invoicing, nanti ini udah otomatis tersetting ya. Kalau mau di custom silahkan di AR sama AP-nya. Oke, mungkin seperti itu. Di sebelah sini nanti ada informasi berapa penjualan yang sudah dilakukan, berapa invoice yang sudah dilakukan, analytic account yang berhubungan dengan customer ini, dan statusnya aktif atau nggak aktif. Di sebelah kanannya ada informasi chatter. Chatter ini berfungsi ketika kita mau menambahkan log, misalnya kita mau menambahkan catatan khusus ya terhadap data customer ini. Nanti kita bisa lampirkan attachment atau emoticon gitu ya. Begitu juga dengan ketika notifikasi ini mau di-handle semua aktivitas, kita tinggal tambahkan aktivitas apa yang akan dinotifikasi ke member dari follower ini. Kemudian kita juga bisa nge-send message ya ke customer tersebut langsung, jadi semacam email langsung ke perusahaan tersebut.
Begitu juga kalau kita mau menambahkan misalnya informasi ini agar nanti salah satu klien kita atau salah satu karyawan kita atau atasan kita mengetahui tentang pergerakan atau informasi dari data ini, kita tambahkan follower gitu ya. Nanti siapa yang mau ditambahkan ke sini. Ketika nanti ditambahkan di follower ini, berarti ketika ada perubahan log seperti ini, mereka akan dapat notifikasi gitu. Oke, itu tentang customer. Jadi kita bisa impor, bisa juga menggunakan manual gitu. Nah, cara impornya pun cukup mudah. Ini tinggal di download ya, yang sudah ada. Kita buka. Nah, misalnya kayak gini. Ini tinggal dilengkapi. Misalnya saya tambahkan ya. Di sini ada dari ini PT customer gitu ya. Kemudian dia company, address type-nya ini nggak usah diisi, customer ya, supplier bukan. Nah, jalannya ini jalan ini, kemudian di sini city-nya misalnya Jakarta, kemudian step-nya itu harus sesuai dengan ini ya, dengan master. Jadi kalau misalnya di sini ini saya create ada state misalnya Jakarta, nah Jakarta ya, berarti tulisannya harus sama, yaitu Jakarta. Oke, kembali lagi ke tadi, sini state-nya berarti Jakarta, misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi Aris misalnya, ini merupakan bukan company ya, related ke company ini misalnya. Jadi Aris ini merupakan karyawan dari perusahaan customer A. Nah, ini kita bisa record juga di sini. Misalnya ini kontak ya, customer, alamatnya sama. Ini copy aja, kita paste. Nah, misalnya seperti itu. Ini tinggal dilengkapi sebenarnya. Kalau udah misalnya seperti ini, kita simpan. Kalau sudah, tinggal kita impor. Impor tadi udah diisi, kita load file. Filenya di sini ya. Ini. Nah, ini kita bisa tes dulu. Kalau nggak ada masalah, berarti kita bisa impor. Oke, seperti itu ya. Jadi itu salah satu contoh bagaimana kita memasukkan data customer secara manual maupun secara impor. Nah, kalau untuk purchasing kita ke purchasing, kemudian ke vendor. Di sini sebenarnya data vendor, karyawan, dan customer itu merupakan satu data. Artinya prinsipnya sama. Ketika kita buat vendor dengan buat customer itu mirip-mirip ya. Bedanya di sini dia adalah is vendor ya. Jadi proses yang tadi sama juga berlaku di sini. Kita tinggal create manual, misalnya PT vendor gas, alamatnya misalnya di Jalan Patriot. Oke, seperti itu kita simpan. Nah, ini berarti datanya sama. Ketika nanti diimpor pun prinsipnya akan sama dengan si customer gitu. Oke, itu sekilas tentang data master, customer, dan vendor. Kemudian selanjutnya kita perlu manage data inventory. Inventory itu barang-barang yang akan kita proses jual beli. Di sini ada master data, produk gitu ya. Oke. Contoh di sini saya sudah membuat data-data produk. Ini cukup banyak, 37. Contohnya ini ya, ada gas argon. Argon merupakan storable product. Storable product artinya
produk tersebut akan di-maintain stoknya. Jadi nanti kita tahu ada di sistem ada berapa stok barang tersebut gitu. Kalau tipenya servis, berarti itu tipe jasa. Misalnya jasa las, jasa pasang gitu. Yang nanti tidak ada perlakuan serah terima barang atau inventory-nya. Jadi nggak akan di-record stoknya. Kemudian ada lagi consumable. Consumable itu barang yang dianggap ketika beli langsung habis terpakai. Contohnya kalau kita misalnya ATK gitu ya. ATK itu nggak perlu di-record stoknya misalnya. Jadi kita masukkan ATK itu sebagai consumable. Misalnya seperti itu. Oke, ini tipe produk. Kemudian produk kategori. Di sini kita bisa menentukan atau membuat produk kategori ya. Contohnya adalah gas. Nah, gas ini nanti di kategori produk kategori kita bisa memaintain bagaimana inventory valuation-nya. Inventory valuation itu terkait dengan bagaimana kita akan memanage pergerakan inventory, yaitu yang pertama costing method. Costing method itu metode costing yang digunakan untuk memberikan harga, misalnya HPP atau harga beli atau harga produksi dari suatu barang. Jadi di sini bisa menggunakan standar, yang mana kalau standar itu berarti kita input secara manual. Kita tentukan sendiri berapa sih cost dari produk kategori gas ini gitu. Nah, kalau menggunakan FIFO berarti otomatis nanti akan menghitung dari histori penjualan, yang masuk berapa, yang keluar berapa, harganya berapa gitu. Nah, kemudian kalau average cost berarti rata-rata harga dari pembelian, misalnya seperti itu. Di sini saya contohkan menggunakan standar. Kemudian inventory valuation di sini disetting automate. Artinya setiap pergerakan dari barang tersebut yang menimbulkan jurnal itu akan otomatis terjurnal ke accounting. Misalnya kita menjual, mengeluarkan barang ke customer, berarti akan otomatis nanti akan berkurang stock valuation-nya, kemudian akan terjadi penjualan misalnya seperti itu. Jadi kalau di setting automated, nanti setiap pergerakan barang akan terrecord secara accounting-nya. Nah, kita bisa setting manual atau automate. Kalau manual berarti setiap akhir bulan kita harus melakukan stock of name untuk memberikan pernyataan pada accounting dari pergerakan barang tersebut. Nah, kita setting automate-nya. Kemudian accounting properties, account stock properties, ini terkait dengan settingan accounting. Oke ya. Itu tentang produk kategori. Kemudian ini barcode dan kode barang kalau ada, kalau nggak ada nggak usah. Kemudian di sini berapa standar harga jualnya, kemudian nanti PPN atau enggak, kemudian costnya berapa. Nah, ini satuannya pembeliannya apa, satuan di gudangnya apa. Contohnya di sini tabung. Kemudian bagaimana policy ketika invoice penjualan. Contohnya mau disetting ketika order terjadi langsung bisa diinvoice, atau ketika order terjadi belum bisa diinvoice tapi harus menunggu barang diterima dulu baru bisa diinvoice gitu. Nah, ini settingan invoicing. Kemudian purchase, nanti siapa vendornya, berapa bill. Nah, ini settingan default ya, bisa disetting kalau mau lebih detail lagi. Kemudian inventory, secara routing nanti kan barang ini argon ketika habis kita akan melakukan pembelian, bukan diproduksi. Berarti kita menggunakan route buy gitu ya. Ini settingan kalau mau disetting. Ini accountingnya. Oke, mungkin seperti itu penjelasan tentang file-file di produk. Jadi kita bisa menambahkan sendiri di sini secara manual, atau juga bisa menggunakan format impor. Ini ada formatnya. Oke, jadi sama prinsipnya ya. Kita bisa membuat data produk secara manual atau melalui impor. Setelah itu, mungkin kalau mau banyak warehouse, kita bisa setting warehouse-nya ya. Ini warehouse-nya saya namain sama aja.
seperti itu. Kalau nanti warehouse-nya lebih dari satu, nanti bisa ditambahkan di sini. Dalam kasus ini saya contohkan satu warehouse. Oke, seperti itu. Kemudian satuan, kalau misalnya mau ada satuan baru ditambahkan. Oke ya, itu tentang data master. Kemudian yang spesial di sini adalah kita merecord data tabung. Jadi di master, di inventory, master data, ada tabung. Semua data tabung yang ada di perusahaan harus dimasukkan ke sini. Kita bisa create di sini ya. Nomor tabungnya berapa, itu untuk produk apa, jadi untuk gas apa, kapasitasnya berapa. Nah, kalau satuannya tabung, berarti satu nomor tabung itu kapasitasnya 1. Karena hitungannya tabung. Tapi kalau hitungannya kilo, mungkin kita perlu konversi berapa kapasitas tabung tersebut untuk produk yang disebutkan di sini itu. Oke, kemudian tipe aset, ini aset perusahaan atau aset vendor. Jadi punyanya tabung itu punyanya perusahaan kita atau vendor. Warnanya apa? Deskripsi volume, meter kubik, garis miring liter ya. Kemudian partnernya, current partner location, ini nanti sistem yang mengisi. Jadi nggak bisa kita setting manual. Itu menyebutkan untuk saat ini tabung itu posisinya ada di partner mana atau ada di customer mana gitu ya. Last move itu kapan terakhir berpindah. Length of stay day ini menunjukkan sudah berapa lama dia terakhir pindah gitu. Kemudian notifikasi ini akan di notifikasikan atau enggak gitu. Kalau enggak, ini nanti di checklistnya dihilangkan. Berarti ketika kapasitas atau tabung tersebut mandek sudah berapa lama, itu enggak ternotifikasi. Nah, ini disarankan dinotifikasi. Nah, kalau terjual, berarti ini di checklist nanti otomatis enggak aktif ya, karena terjual. Oke, itu deskripsi tentang data tabung. Contohnya di sini adalah tabung 0039 belakangnya untuk asetilin. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini berarti udah ada transaksi. Nah, contoh saya contohkan ya, saya akan buat baru, misalnya TB X0001 gitu. Contohnya saya meregistrasikan data tabung 1. Ini nomor tabung ya, nomor tabung, seri tabung. Ini untuk asetilin misalnya. Kapasitas 1, tipe asetnya punya perusahaan tahun 2015 misalnya. Oke, kemudian warnanya merah. Volumenya kalau mau diisi silakan. Nah, ini kalau sudah simpan. Seperti itu. Atau kita juga bisa import menggunakan format yang sudah ditentukan. Untuk formatnya seperti ini. Nah, yang ini. Jadi nanti format ini kita share ke teman-teman nanti untuk bagaimana mengisinya. Yang penting sih sesuai dengan label ya. Jadi nomor tabung, produknya apa, tahun pembuatan, tipe aset dan lain-lain. Nanti tinggal diisi, kemudian lakukan impor seperti biasa di sini. Load, kemudian diimpor. Oke, saya nggak demokan dulu ya. Nah, setelah data tabungnya diimpor masuk ke sini, kita kan bisa mereview ya, mana tabung perusahaan, mana tabung vendor, kemudian mana yang tidak terjual. Kita bisa group by, misalnya lokasi sekarang di mana. Nah, ini kan lokasinya ada di perusahaan gas ya, yang di perusahaan kita. Dan tipe asetnya gimana. Oke, itu kalau mau melihat data tabung. Contoh tadi kita sudah melakukan input data tabung baru ya, yang ada X-nya. Ini TP X001. Atau misalnya saya duplikat ya agar ada 2. Nomor 2 asetilin juga. Jadi ada 2 tabung baru yang belum terikot dia di lokasi mana gitu ya.
Jadi setelah data tabung masuk, tahap selanjutnya adalah kita inisialisasi data tabung ini sebenarnya ada di mana gitu. Nah, itu ada di operation TTPK adjustment. Di sini kita create. Nah, ini hati-hati ya, karena proses transaksi TTPK adjustment ini sebenarnya ngereset posisi tabung pada saat itu. Biasanya ini digunakan hanya pada saat inisialisasi awal. Contohnya kita setting yang ada di partner perusahaan gas di perusahaan kita per tanggal sekian, itu ada tabung yang tadi X ya, TPX 001 dan TPX 002. Jadi data tabung setelah masuk ke master data tabung, kita perlu adjustment gitu. Lokasi awalnya itu ada di sini gitu. Nah, kalau ini sudah, tinggal done, maka posisi tabung ini sekarang kita tahu ada di perusahaan kita gitu. Dan di sini ketahuan last move-nya kapan. Oke, itu cara inisialisasi tabung untuk pertama kali. Selanjutnya setelah kita punya data tabung, mungkin kita akan melakukan pembelian. Oke. Kita contohkan flow pembelian gas. Yang pertama, kita bisa membuat RFQ di modul purchase, kemudian ada request for quotation. Kalau misalnya kita menggunakan RFQ, atau kita anggap langsung ini sebagai PO juga nggak masalah. Oke, kita buat create PO baru. Misalnya ke vendor gas. Ini yang tadi sudah kita masukkan ya. Referensinya misalnya quotation berapa. Kemudian yang mau kita beli adalah acetylene. Kemudian sama argon misalnya. Argon sama acetylene. Sebanyak misalnya 5 tabung. Masing-masing 5 tabung. Harganya, harganya berapa? Kita cek dulu ya. Secara cost ini 300. Berarti ini saya sesuaikan aja 300. Kemudian kalau argon 300 juga. Oke, misalnya masing-masing harganya 300.000 gitu. Ada PPN. Sebanyak 5 berarti totalnya 3.300.000 ya. Kita simpan. Nah, ketika PO-nya sudah oke, kita bisa confirm bahwa PO-nya valid gitu. Nah, ini contoh pembuatan PO. Kita bisa print PO-nya. Oke, seperti itu ya. Ini contoh PO. Kemudian setelah PO-nya rilis, berarti kan orang gudang akan tahu bahwa di sini akan ada penerimaan resipnya di perusahaan tersebut, yaitu atas dasar PO 001 sebanyak acetylene dan argon. Nah, cuma ketika terima ini kan data tabungnya belum ada. Sebenarnya data tabung itu kan milik kita. Ya, di sini kita cek di data tabung. Semua tabung itu di perusahaan kita. Jadi ketika kita refill, contoh kasus tadi menggunakan PO 001, kita harus mengirim dulu data tabungnya ke sana. Tabung kosongnya dikirim dulu, nanti diisi, baru setelah terisi kita ambil atau diantar ke perusahaan kita gitu ya. Berarti kita perlu mengirim tabung kosong ke sana. Nah, itu bisa menggunakan TTPK. Kita create, misalnya nomor tipe TTPK-nya, kita kirim tabung ke partnernya tadi vendor gas, karena mau refill gitu ya. Drivernya siapa, misalnya Ujang, nomor mobilnya berapa, kemudian yang dikirim apa. Nah, di sini tadi kan yang mau direfill ada acetylene ya. Oke, kita cari yang produknya itu acetylene
Ini misalnya ini, kemudian tambah lagi. Oke, ini filternya nggak masuk. Ada yang nomor 32 misalnya, 37. Misalnya 38. Nah, kita mau ngirim sebanyak 5 misalnya. Tadi kan ordernya 5 ya. Satu, dua, 5. Oke. Seperti itu. Misalnya yang kita kirim dulu itu adalah acetylene-nya. Ya, ini akan kirim ke vendor untuk di refill. Kita simpan. Nah, ini kita done ya. Kalau sudah dikirim, di sini kita bisa print TTPK-nya. Nih. Dari PT kita untuk vendor gas sebanyak tabung ini gitu. Nah, jadi setelah TTPK ini prosesnya done, kita akan tahu bahwa di tabung, data tabung itu sudah berpindah ke vendor gas untuk yang produknya acetylene. Ini kita bisa grup ya, grup by current partner. Sekarang yang ada di vendor gas itu ada 5 yang tadi kita pindahkan menggunakan TTPK. Sampai sini oke ya. Jadi itu proses memindahkan tabung kosong atau mengirim tabung kosong dari kita untuk ke vendor untuk di refill gitu. Oke, selanjutnya di sini akan ketahuan kapan terakhir moving. Nah, misalnya nanti dari perusahaan vendor gas sudah melakukan refill, kita dikirim atau mengambil datanya ke sana gitu. Nah, berarti kita edit di surat jalannya penerimaan. Sebenarnya nomor surat jalannya berapa nih punyanya si sana itu. Misalnya yang sudah dikirim 5 juga itu. Nah, dari 5 ini nanti tabungnya apa aja di sini tambahkan. Jadi ada, selain menginput jumlahnya berapa, nanti kita harus merecord juga tabung yang dikirim ke kita itu berapa, nomor berapa aja gitu. Oke, misalnya 3 dulu ya, confirm. Ini saya setting 3 dulu. Dari order PO nya 5 untuk acetylene sama argon, ternyata yang dikirim baru 3 yang selesai di refill ya, yaitu tabungnya, datanya ini gitu, 19, 37, 38. Nah, setelah dimasukkan, kita simpan, kemudian kita validate. Nah, karena validate ini kita terimanya kurang dari jumlah order, ini akan ditanya create back order atau enggak. Maksudnya kalau create back order berarti nanti PO tersebut masih dilanjutkan untuk proses penerimaannya. Jadi mungkin akan diterima lagi barang-barang dari order kita nomor PO 001 tadi. Oke, kita create back order aja ya. Tapi kalau no back order berarti ordernya sudah dianggap selesai. Dari PO 001 nanti cuma diterima 3, lainnya tidak terima gitu. Nah, kita create back order aja. Oke, selesai ya. Berarti yang diterima di kita ini sebanyak acetylene sebanyak 3 tabung gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, ketika penerimaan ini berarti perpindahan tabungnya pun sudah berubah ya. Kita bisa group by current partner. Yang ada di vendor gas sekarang tinggal 2. Nah, itu karena kan kita ngirim ke sana 5, kemudian sana ngirim ke sini 3, berarti tinggal 2 lagi yang sana. Nah, yang nomor 19 tadi itu sudah masuk ke vendor sini ya, punyanya
perusahaan. Kita bisa ngecek lebih lanjut di TTPK Move, di reporting TTPK Move. Ini adalah histori perpindahan barangnya. Contoh yang sudah berpindah 3 kali ini ya, yang nomor 19. Ini perpindahannya, yang pertama adalah adjustment, ada di perusahaan gas, demo perusahaan gas. Kemudian selanjutnya ada pengiriman menggunakan TTPK 001, yaitu dikirim ke vendor gas untuk diisi, yang akhirnya nanti ada di vendor gas. Kemudian kita sudah menerima barang atau tabung tersebut karena selesai di refill, kita terima dari vendor gas. Sekarang posisinya ada di vendor, ada di PT demo perusahaan gas, perusahaan kita gitu. Nah, ini informasi tentang movement dari tabung. Oke, itu cara mengetahui bagaimana pergerakan tabung. Nah, ngomong-ngomong tentang tabung, nanti di sini akan ada reminder jika tabung itu tidak bergerak selama misalnya 60 hari. Itu ada di configuration setting. Sini ya. TTPK. Nah, ini berapa lama akan di trace notifikasinya, kemudian kecuali perusahaan mana gitu. Nah, ini labelnya nanti saya update lagi. Oke, seperti itu. Ini proses barangnya sampai diterima ke kita. Kemudian misalnya dari PO tersebut yang tadi sudah dikirim sebanyak 3, nanti dilanjutkan lagi penerimaannya. Ketika lanjut lagi, tinggal kita lanjutkan di gudang ya. Saya contohkan dulu, kita kirim barangnya dulu, kirim tabung kosongnya dulu, kirim tabung kosong ke vendor gas. Kita lanjutkan ya. Tadi kan ada order apa, sebentar, tadi yang di order itu adalah argon, berarti kita harus mengirim tabung kosong argon ke sana. Misalnya drivernya Ujang lagi, tabungnya di sini argon. Ini ya, misalnya 14, kemudian yang 47 gitu argon, kemudian ada lagi misalnya coba 48 argon ya, kemudian 49, satu lagi 50. Ini argon. Jadi dari tabung 14 sampai 47 sampai 50 itu argon semua, kita kirim ke vendor untuk direfill lagi, disimpan, dan kita print TTPK-nya kalau sudah. Ketika sudah direfill, nah ketika terima barang lagi di sini, tinggal kita edit lagi. Jadi yang diterima tadi 2 ya, kita tambahkan di sini tabungnya apa aja. Asetilin ada 2, kemudian tabungnya argon kita pilih juga ada 5. Misalnya ini saya contohkan lunas ya, dari vendor sudah mengirim semuanya. Oke, 5 confirm, kita simpan, validate. Oke, udah, berarti semua sudah masuk ke gudang kita. Untuk master data atau untuk ngecek stok, kita bisa ke reporting, inventory report, retrieve. Nah, di sini ada asetilin sebanyak 5 tabung, argon sebanyak 5 gitu. Nah, itu informasi stok. Oke, itu flow dari purchasing ya sampai barang diterima. Nah, kalau misalnya kita sudah terima tagihan di sini, kita bisa menginput tagihan tersebut. Klik create bill, billnya itu dari siapa, referensinya mana. Nah, ini udah
udah sesuai dengan data order ya, PO kita yang senilai 3.300.000 gitu. Ketika invoice dari vendor tersebut sudah oke, kita anggap valid, tinggal kita validate. Oke, simpan. Nah, sampai tahap ini nanti bagian accounting sudah tahu di sini ada tagihan yang belum dibayar senilai 3.300.000 gitu. Oke, kemudian bagaimana kalau kita memproses pembayarannya? Tapi di sini kita belum punya saldo ya. Jadi pertama kali kita harusnya awal mula muasalnya sistem berjalan, kita perlu nge-adjustment dulu posisi accounting pada saat itu, yaitu kita buat jurnal opening, journal entries ya, misalnya per tanggal 1 gitu. Ada di BCA misalnya, sebanyak misalnya kita punya saldo 100 juta gitu ya, yang mana itu merupakan modal atau modal dasar, atau kita tampung dulu ke historical balance dulu ya, nanti tinggal di mapping. Oke, kemudian kalau ada lagi tambahkan, misalnya kas ada berapa gitu. Saya contohkan ini aja, simpan, kemudian kita posting. Oke, setelah saldo awal accounting kita tentukan, kita akui saldo tersebut ke banknya sini. Ini tanggal 1 tadi Januari ya. Ini tadi senilai 100 juta. Berarti saldo akhirnya pada saat itu bank ada 100 juta. Oke, seperti itu. Kita simpan. Kemudian reconcile. Nah, ini akan cocok dengan yang ini ya. Tinggal kita reconcile. Oke, selesai. Nanti di sini kita sudah punya saldo untuk nanti transaksi ya. Itu contoh kalau kita akan nge-adjustment posisi awal dari accounting. Oke, setelah kita punya saldo, kita lanjutkan proses pembayarannya. Jadi kita buka aja di menu accounting, deal mana yang mau dibayar, misalnya ini ya. Tinggal kita register payment. Nanti bayar menggunakan apa? Misalnya menggunakan bank BCA sejumlah 3.300.000 misalnya. Kita validate. Oke, statusnya sudah paid ya, udah lunas. Berarti kesini ini udah lunas. Nah, cuma tadi belum di jurnal di sini. Nanti di reconcile ya, setiap akhir bulan atau setiap 1 minggu, bagian yang pemegang kas bank itu akan ngerekonsil transaksi yang terjadi pada bank tersebut. Nah, istilahnya bank statement rekonsil bank gitu ya. Misalnya saya lakukan aja sekarang. Jadi transaksinya misalnya tanggal sekian ya, labelnya pembayaran vendor senilai tadi kalau nggak salah 3.300.000. Maaf, ini minus. Berarti saldonya nanti menjadi 96.700 juta gitu. Oke, kita reconcile. Nah, ini akan cocok dengan data pembayaran yang tadi nih, yang dilakukan. Tinggal cocokin reconcile. Oke, sampai tahap ini berarti saldonya sudah berkurang ya. Saldo di bank sekarang menjadi 96.700 karena tadi dilakukan untuk melakukan proses pembayaran vendor gitu ya. Oke,
Sebenarnya untuk proses pembayaran ada beberapa cara. Salah satunya menggunakan register payment, atau nanti menggunakan bank statement langsung, atau menggunakan bulk payment gitu ya. Itu flow pembelian. Jadi sampai tahap ini nanti kita bisa cek di laporan akunting, reporting misalnya balance sheet ya, atau mau lihat ininya, neracanya, posisi neraca pada saat itu. Di sini sudah real time ya. Jadi saldo BCA ada berapa, persediaan gas bertambah, persediaan gas flammable gas yang tadi argon ya, ini udah bertambah. Kemudian PPN-nya sudah ada, historical balance ini belum kita mapping mau jadi modal atau apa gitu ya. Oke, jadi laporan akuntingnya di sini langsung otomatis karena kita setting tadi automate gitu ya. Oke, mungkin itu dulu. Jadi sampai tahap ini kita sudah membahas bagaimana master data, kemudian data tabung dan adjustment lokasinya, kemudian flow purchasing sampai dengan pembayaran. Ini secara singkat saja ya. Nanti detailnya pas kita implementasi di training kan. Oke, sekian dulu, kita lanjutkan di video selanjutnya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.